Bumiayu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes. Nah, bagi kalian yang belum tahu, ketan pencok merupakan jajanan khas Bumiayu, Kabupaten Brebes. Jajanan ini telah menjadi ikon Bumiayu sejak tahun 1960-an. Berisi potongan ketan bertekstur lembut dan empuk, dengan cita rasa gurih dipadukan dengan sejenis rundeng yang terbuat dari paduan kelapa dan gula Jawa. Yang unik dari jajanan ini adalah penyajiannya yang menggunakan daun pisang, dengan tujuan agar ketan lebih wangi dan lebih sedap. Kemasan yang digunakan pun masih tradisional, yaitu menggunakan besek atau anyaman bambu yang berbentuk kotak. Bukan tanpa alasan, penggunaan besek sebagai kemasan ternyata mempengaruhi rasa dan kualitas dari ketan itu sendiri. Serundeng pada ketan pencok sendiri biasanya dibungkus terpisah, kemudian baru ditaburkan ketika akan dimakan. Meskipun kini banyak sekali jajanan modern dengan jenis yang bervariasi, ketan pencok justru mampu bertahan dan tetap eksis di tengah gempuran makanan-makanan modern dan makanan cepat saji. Bagi kalian yang belum tahu, ketan pencok merupakan jajanan khas Bumiayu, Kabupaten Brebes. Jajanan ini telah menjadi ikon Bumiayu sejak tahun 1960-an. Berisi potongan ketan bertekstur lembut dan empuk, dengan cita rasa gurih dipadukan dengan sejenis serundeng yang terbuat dari paduan kelapa dan gula Jawa. Yang unik dari jajanan ini adalah penyajiannya yang menggunakan daun pisang, dengan tujuan agar ketan lebih wangi dan lebih sedap. Kemasan yang digunakan pun masih tradisional, yaitu menggunakan besek atau anyaman bambu yang berbentuk kotak. Bukan tanpa alasan, penggunaan besek sebagai kemasan ternyata mempengaruhi rasa dan kualitas dari ketan itu sendiri. Serundeng pada ketan pencok sendiri biasanya dibungkus terpisah, kemudian baru ditaburkan ketika akan dimakan. Meskipun kini banyak sekali jajanan modern dengan jenis yang bervariasi, ketan pencok justru mampu bertahan dan tetap eksis di tengah gempuran makanan-makanan modern dan makanan cepat saji. Dengan filosofi mempererat tali persaudaraan, hingga kini masih jadi tren oleh-oleh khas Bumiayu Brebes. Harga ketan pencok bervariasi tergantung ukurannya, mulai dari harga 5.000 hingga 100.000. Untuk ketan pencok yang dikemas dengan menggunakan besek kecil, paling murah seharga 20.000 per besek dengan isi 8 potong ketan. Sedangkan yang dikemas dengan besek paling besar seharga 100.000 dengan isi 40 potong. Untuk harga 5.000 hingga 15.000 ketan dikemas menggunakan daun pisang saja. Salah satu ketan pencok yang terkenal adalah ketan pencok Majapahit asli anak daerah Bumiayu. Pemilik ketan pencok Majapahit yaitu Ibu Sri Wiharti mengungkapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan manajemen usaha kecil dari Pratkop UKM Provinsi Jawa Tengah, usahanya kini semakin berkembang dan melalui ilmu yang didapatkannya, harapannya dapat mengelola serta mengatur berkembangnya usaha di masa sekarang, terlebih dan yang akan datang agar dapat naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita udah ada di tempat usahanya Mbak Wiharti, nggih. Beliau usahanya itu oleh-oleh ketan pencok khas Bumiayu. Ini produknya. Ketan pencok Majapahit khas Bumiayu. Kita mau sharing-sharing sedikit ya Mbak ya. Kita mau kasih beberapa pertanyaan, kita mau diskusi, mau discuss, mau menimba ilmu sama bu bosnya langsung. Oke. Ini rumah produksi. Oh, rumah produksi. Ini rumah produksi dan rumah jual. Kalau rumah iya. huniannya di Karangjati. Ya, rumah huniannya. Jadi khusus kantor lah ya, Bun. kantor, gubuk kantor. Ini dari Kita pagi buka, ini start jam berapa? buka jam 5. Jam 5 itu pagi. udah ready, mulai buka jam 5 ready, jam 5 sampai jam 8 malam. Habis nggak habis, biasanya banyak habisnya ya. Kalau ini nggak bakal nggak habis. Jam 8 berarti udah nggak bikin adonan lagi udah. Sudah. Jam 5 sudah maksimal. Sehari biasanya bikin berapa adonan ini, Bun? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Wow, segede gini loh, guys. Ini produksinya aduh. Saya pernah lihat capek banget ya, Bun. Ya, Lumayan. begitulah.
Karena Support itu system. non-stop ya. Nggak bisa Support didiemin. sistem produksi. Iya. Oke deh. Terima kasih ya Bun ya, Ya, bincang-bincangnya. sama-sama. Ya, untuk omsetnya kita kan iya Mbak, naik kan ya yang tadi. Cuma untuk event-event besar kayak akhir tahun, ulang tahun, lebaran, ada kenaikan biasanya sampai 50%, 100%. Lumayan ya Bu ya, berarti Alhamdulillah, jadi banyak. kita memang harus ya yang penting di kualitas sih Bu, yang penting di Tetap kualitas sama mempertahankan pelayanan. Iya, kualitas. sama pelayanan, artinya bagaimana kita melayani customer kayak gitu. Udah Bun. Kadang yang seperti itu pun ya, kadang kita manusia nggak sempurna ya. Kadang ada yang kesele, ada yang kelalaian, ada yang hilaf, ada yang apa kayak gitu ya. Ada yang maklumi, ada yang ya biasalah namanya customer ya kayak gitu. Kita terima aja lah sebagai apa pertimbangan lagi kita ke depannya harus lebih perbaiki lagi. Untuk produknya Ibu yang ketan pencok ini, Majapahit. Majapahit, bagaimana untuk perencanaan mengatasi tantangan ke depan mengenai bisnis ini Ibu? Kan sekarang banyak produk kayak gitu, yang banyak sama ya, persaingan yang sama. juga. Sebenarnya itu juga salah satu tujuan saya membranding Bumi Ayu. Jadi ketan pencok Majapahit itu kan orang di luar taunya ketan pencok, nggak hanya Majapahit ketan. Jadi itu juga mendongkrak ketan pencok yang ada di Bumi Ayu khususnya, maksudnya yang tidak punya brand pun akan kena imbasnya karena mereka akan nyari gitu. Mungkin ada yang jual di pinggir jalan karena ketan pencok kayak gitu kan. Pasti mereka beli, nggak peduli mau merek apa, nggak peduli brandingnya apa gitu. Ya itu salah satu tujuan saya bermanfaat buat orang lain seperti itu. Kalau misalnya untuk menghadapi tantangan ke depan ya kita sih terus meningkatkan di pelayanan, meningkatkan kualitas. Terus ya kita menjalin hubungan dengan mitra-mitra gitu kan. Mitra-mitra kita kan nggak hanya pelanggan, tapi kita juga punya reseller-reseller yang ada di luar kota gitu. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba ketan pencok Majapahit khas Bumi Ayu, yaitu punya Ibu Sri Wiharti, kalian bisa datang langsung ke tempat. Alamat Jalan Majapahit, Pesantren Kaliarang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. UMKM ketan pencok Majapahit dapat dikategorikan ke dalam OPOP atau One Product One Person. Konsep OPOP ini menggambarkan seseorang yang bisa mandiri karena usahanya sendiri. Kalau seseorang mengerjakan usaha tanpa bantuan orang lain, baik modal maupun kemampuan, maka ini dapat disebut orang yang mandiri. Dengan memberdayakan individu, setiap orang harus bekerja atau memiliki produk dan menghasilkan, sehingga bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan dan menabung. Konsep OPOP dapat terwujud dengan baik bila masing-masing individu memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, motivasi dan tujuan. Perilaku yang memiliki tujuan digerakkan oleh sebuah motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong untuk berperilaku mencapai tujuan. Untuk dapat menentukan motivasi dan tujuan hidup, maka harus bisa melihat potensi pada diri sendiri dengan sekurang-kurangnya objektif. Dengan demikian, maka manusia mudah menentukan tujuan hidup masing-masing tanpa dipengaruhi orang lain. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung ini melibatkan individu, masyarakat, dan pemerintah. Apabila ketiga pihak tersebut saling mendukung, akan memberikan iklim dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, pendidikan yang memadai. Pendidikan adalah cara yang mudah bagi seseorang untuk terampil. Dengan pendidikan, seseorang menjadi ahli dalam satu bidang tertentu. Pada dasarnya, pendidikan dapat diperoleh melalui 3 jalur, yaitu formal atau sekolah, non-formal atau lingkungan masyarakat, dan informal atau lingkungan keluarga. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana harus ada bagi terlaksananya konsep OPOP di dalam UMKM. Dengan sarana dan prasarana akan mempermudah UMKM melaksanakan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, mengikuti pembinaan, penerimaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, hingga pengembangan usaha dan produksinya.
Yang kelima ada mentoring dan pendampingan yang tepat dan terarah. Seorang mentor bisnis sejatinya bukan hanya seorang konsultan atau trainer. Sebaiknya mentor bisnis lebih mengutamakan tatap muka. Dalam proses transfer knowledge perlu adanya praktek lapangan, observasi produk, hingga pengenalan alat peragaan, ekspresi, dan komunikasi. Seorang mentor bisnis harus peka dengan fenomena ini. Sementara itu, tugas pendamping lebih ringan daripada mentoring bisnis, karena umumnya tinggal mendampingi dari sesuatu yang sudah berjalan dengan